Halo semuanya, pernah nggak sih Anda lagi lihat ada pejabat publik yang kayaknya, mainnya nggak sesuai aturan, terus kepikiran, sebenarnya saya bisa ngapain ya? Nah, tenang aja, di sini kita bakal kupas tuntas semua langkah konkret yang bisa kita ambil. Anggap aja ini panduan praktis buat kita semua, warga negara yang peduli dan mau ikut menjaga pemerintahan kita tetap lurus. Coba deh bayangin situasinya. Anda lihat langsung atau mungkin Anda punya bukti yang cukup kuat kalau ada aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran. Biasanya reaksi pertama kita gimana? Mungkin ngomel-ngomel di media sosial kan? Tapi kalau kita mau dampaknya lebih dari sekedar jadi status, nah kita harus mulai dari mana? Oke, mari kita bedah jalurnya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari jalur yang paling umum, kita sebut aja ini pintu depan. Ini adalah jalur laporan formal yang tujuannya langsung ke inspektorat daerah. Biar gampang, anggap aja inspektorat ini semacam penjaga internal pemerintah. Tugas mereka ya memang menerima dan menindaklanjuti keluhan-keluhan dari masyarakat seperti kita. Dan yang paling penting, hak Anda untuk melapor ini bukan cuma omong kosong loh. Ini tuh dijamin sama hukum. Dasarnya ada di Permendagri nomor 12 tahun 2017. Aturan inilah yang secara resmi mengubah posisi kita dari yang tadinya cuma bisa nonton, jadi pengawas aktif yang suaranya didengar. Jadi begini alurnya ya, setelah laporan Anda masuk dan dicek kelengkapannya, inspektorat bakal membentuk tim khusus. Kalau laporan Anda dinilai punya dasar yang kuat, baru deh surat perintah tugas untuk audit dikeluarkan. Proses auditnya sendiri, nah ini bisa memakan waktu sampai 90 hari. Di situ semua pihak bakal diperiksa. Tapi kunci dari semua ini ada di langkah paling awal. Laporan Anda harus memenuhi syarat. Terus laporan yang kayak gimana sih yang bisa bikin semua ini bergerak? Yuk kita lihat detailnya. Nah, ini dia bagian yang paling penting buat Anda. Ingat, kekuatan sebuah laporan itu ada di kelengkapannya. Kalau laporan dibuat asal-asalan, ya siap-siap aja berakhir di tumpukan kertas nggak akan kemana-mana. Jadi, ayo kita siapkan amunisi laporan kita dengan benar. Menurut aturan, ada beberapa hal wajib yang harus dipenuhi. Pertama, laporan harus tertulis, nggak bisa cuma lisan. Kedua, identitas Anda sebagai pelapor harus jelas. Ini penting buat pertanggungjawaban. Ketiga, sebutkan nama dan jabatan oknum yang dilaporkan. Keempat, ceritakan kronologinya. Dan yang paling krusial, lampirkan bukti awal. Karena tanpa bukti, laporan kita ya jatuhnya cuma jadi gosip kan? Bahkan di beberapa daerah aturannya lebih rinci lagi loh. Contohnya di Lampung Barat. Mereka pakai kerangka 5W+2H. Gampangnya gini, apa sih yang terjadi? Siapa aja yang terlibat? Di mana dan kapan kejadiannya? Kenapa kok bisa terjadi? Terus gimana modusnya? Dan kalau ada kerugian, berapa nilainya? Ini tuh persis kayak kerangka kerja detektif buat membangun kasus yang kuat dan gak terbantahkan. Dan ini bukan kata saya loh ya. Ini langsung dari Kepala Inspektorat Lampung Barat sendiri yang bilang. Pesannya jelas banget, kalau unsur-unsur tadi nggak lengkap, laporan kita jadi lemah dan susah buat ditindaklanjuti. Jadi ingat, kalau soal laporan seperti ini, detail itu adalah segalanya. Oke, tadi kita udah bahas pintu depan. Sekarang yuk kita intip pintu sampingnya, sebuah jalur yang mungkin nggak banyak orang tahu. Jadi, selain dari laporan warga, tindakan itu juga bisa datang dari dalam. Tepatnya, dari atasan si pejabat yang bermasalah itu sendiri, yang biasanya dipegang oleh sekretaris daerah atau sekda. Nah, kekuatan jalur ini datangnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Peraturan ini intinya ngasih wewenang penuh ke setiap atasan, termasuk sekda sebagai bosnya para ASN di daerah, untuk langsung panggil dan periksa bawahannya yang diduga nakal. Nah, ini nih bagian yang paling bikin beda. Kalau jalur inspektorat tadi butuh undangan berupa laporan dari kita, jalur internal ini bisa aktif cuma karena inisiatif dari pimpinan. Contohnya, ada kasus yang viral banget di media. Nah, sekda itu nggak perlu nunggu laporan resmi dari warga buat mulai bergerak. Ini semacam pedang bermata dua. Di satu sisi ini sebuah kekuatan, tapi di sisi lain bisa jadi celah juga dalam sistem pengawasan kita. Jadi, kalau kita bandingkan, perbedaannya jelas banget. Jalur inspektorat itu sifatnya reaktif, dipicu oleh laporan dari publik. Sementara jalur sekda bisa proaktif, dipicu oleh kebijakan pimpinan. Yang satu fokusnya ke audit investigasi yang mendalam, sementara yang satunya lagi lebih ke pemeriksaan disiplin yang cepat. Keduanya adalah jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama, akuntabilitas. Setelah kita lihat dua jalur tadi, ada satu hal yang jadi makin jelas. Peran kita sebagai warga itu penting banget. Laporan Anda itu bukan cuma selembar kertas loh, tapi bisa jadi percikan api yang menyalakan seluruh mesin investigasi.
Kitalah mata dan telinga dari sistem ini. Tapi ya tentu saja, teorinya memang kedengarannya bagus, tapi prakteknya di lapangan nggak selalu mulus. Kita juga harus realistis, seringkali ada hambatannya. Misalnya laporan bisa berhenti di tengah jalan hanya karena kurang lengkap. Atau proses internalnya lambat sekali. Dan kadang kita sendiri juga ragu kan, aduh nanti data saya aman nggak ya? Ini semua adalah realita yang harus kita hadapi. Pada akhirnya, semua keruwetan ini mengerucut pada satu harapan yang sederhana, yang terangkum dengan sangat baik di kutipan ini. Publik itu menunggu adanya tindakan tegas, entah itu lewat laporan dari warga atau inisiatif pimpinan. Yang paling ditunggu adalah bukti nyata bahwa aturan itu benar-benar ditegakkan untuk semua. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang kita sudah punya bekal pengetahuan yang baru. Anda sekarang tahu paling tidak ada 2 pintu yang bisa diketuk. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa yang bisa saya lakukan? Tapi sudah berubah menjadi, pintu mana yang akan saya ketuk? Pilihan ada di tangan Anda. Gunakanlah dengan bijak.